Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Izin, nama saya Permadi, saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga ada yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana. Ini pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra, kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak, agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak. Lalu kemudian lebih lanjut juga Bang Permadi Arya menuliskan, izin saya usul Bang Pongrekun Dharma 88 ya jadi ganti Gus Miftah. Saya yakin Bang Dharma akan serius atensi masalah intoleransi. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya sudah dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kali ini kita akan mendengarkan putusan Gus Miftah yang mengundurkan diri dari bagian kabinet Prabowo Gibran. Usai dirinya viral di media sosial terkait dengan kata-katanya yang kurang tepat dan kurang elok kepada sang penjual ST. Akhirnya ada banyak muncul permasalahan-permasalahan yang dimunculkan sehingga banyak netizen yang melakukan petisi untuk dan supaya beliau dicopot oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Nah, tanpa panjang lebar saudara, mari kita saksikan putusannya untuk mengundurkan diri sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ini aja videonya yang berikut ini. Saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istikharah, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo dan Partai Gerindra. Izin, nama saya Permadi, saya Wakil Ketua Sekber Sekretariat Bersama Koordinator Nasional Relawan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Ini surat pengangkatan saya. Izin Pak, kasus Gus Miftah ini adalah kesempatan Bapak Presiden untuk evaluasi posisi utusan khusus toleransi dan moderasi. Mohon diberikan bukan karena jasa di tim ses Pak, tapi berikanlah posisi tersebut kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Agar jadi atensi Bapak, intoleransi di negeri ini sudah sangat parah dan berbahaya Pak. Sejak Bapak jadi presiden saja, sudah ada 3 kasus pembubaran ibadah Kristen. Kami pergunakan rumah doa. Rumah doa itu sudah terdaftar di provinsi Pak. Ini pembubaran ibadah Minggu di Tarik Sidoarjo. Penolakan latihan nyanyi Natal. Semua orang-orang tetangga-tetangga ada yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana. Ini pelarangan latihan nyanyi Natal di Bulukumba, Sulawesi Selatan.
Kalau tidak diberi atensi, ini bahaya laten konflik horizontal dan disintegrasi bangsa, Pak. Saya tidak minta jabatan di pemerintahan Bapak. Gaji saya sekarang alhamdulillah 3 kali lipat dari gaji Gus Miftah yang cuma 18 juta per bulan. Saya cuma minta Pak Prabowo dan Partai Gerindra kasihlah posisi utusan khusus toleransi dan moderasi ini kepada orang Kristen saja, Pak, agar memberi atensi pada kasus pembubaran ibadah Kristen yang semakin marak ini. Semoga jadi pertimbangan Bapak Presiden. Dan beberapa saat yang lalu saya ada melihat satu postingan dari Bang Permadi Arya sebagaimana yang ada di layar ataupun di screen teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Pada slide yang pertama itu ada foto dari Gus Miftah dan di atasnya ada sebuah tulisan, Miftah Maulana mundur dari utusan khusus Presiden Prabowo. Ini pada slide yang pertama. Lalu pada slide yang ketiga Bang Permadi Arya juga menyertakan foto dari Dharma Pongrekun. Nah teman-teman dan Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu ya siapa itu Dharma Pongrekun. Beliau ini salah satu calon gubernur di DKI pada pilkada beberapa hari yang lalu yang sudah diselenggarakan. Dan mari kita melihat di sini Bang Permadi Arya juga membuat sebuah tulisan, Gus Miftah resmi umumkan mundur dari kepala badan kabinet setelah Jumatan tadi. Izin Bapak Prabowo, masalah intoleransi perlu dapat atensi khusus. Hampir tiap minggu ada pemubaran ibadah umat Kristen dan penolakan gereja. Lalu kemudian lebih lanjut juga Bang Permadi Arya menuliskan, izin saya usul Bang Pongrekun Dharma 88 ya jadi ganti Gus Miftah. Saya yakin Bang Dharma akan serius atensi masalah intoleransi. Nah teman-teman dan Bapak Ibu, postingan dari Bang Permadi Arya ini bahkan sudah disukai lebih dari 25.000 orang ya, dan komentarnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Diantaranya di sini setuju ini Pak Dharma Pongrekun pengganti Miftah ya. Lalu juga di sini ada lagi yang menuliskan, dan ya Pongrekun Dharma duet cocok untuk staf khusus toleransi keagamaan. Setuju Pak Prabowo, ya ini tanda tanya teman-teman. Pokoknya banyak banget Bapak Ibu ya di sini yang kemudian menyampaikan kesetujuannya perihal Dharma ini ya, Pak Dharma Pongrekun ini bisa menggantikan Gus Miftah yang sudah secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya. Nah Bapak Ibu dan teman-teman ya, silakan juga disampaikan apakah setuju atau tidak di kolom komentar yang sudah tersedia. Tetapi memang menarik sekali Bang Permadi Arya ini begitu serius memberikan perhatian perihal toleransi di bangsa kita Indonesia. Karena beberapa hari yang lalu pun juga Bang Permadi Arya ini membuat sebuah video ya yang diarahkan kepada Bapak Presiden Prabowo perihal intoleransi yang sudah sering sekali terjadi di beberapa daerah di bangsa kita Indonesia. Dan Bang Permadi Arya juga menyampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo melalui videonya itu bahwa yang selama ini menjadi korban dari intoleransi itu adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Manakala mereka melakukan ibadah tiba-tiba ada yang membubarkan, manakala mereka mau membangun gereja tetapi kemudian ditolak. Bahkan juga ya bukan hanya gereja, bukan hanya ibadah saja, ketika beberapa waktu yang lalu ada sekolah yang mau dibangun tetapi kemudian mendapatkan penolakan. Padahal dari pihak yang mau membangun katanya mereka sudah berupaya dan izin itu sudah mereka peroleh, tetapi kemudian tiba-tiba ada yang tidak setuju dari kelompok masyarakat. Nah karena itu Bapak Ibu semua, nanti kita akan lihat perihal selanjutnya kira-kira siapakah yang akan dipilih oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menggantikan Gus Miftah. Ya, dan memang beberapa hari yang lalu juga Bang Permadi Arya itu melalui sebuah video menyampaikan kepada Bapak Prabowo Subianto, Pak Prabowo kiranya Bapak berkenan mempertimbangkan sebaiknya ya yang akan membidangi utusan khusus Presiden khusus hal toleransi ini adalah dari Kristen saja. Karena yang selama ini mengalami hal-hal intoleransi ini adalah orang-orang yang beragama Kristen. Nah itu yang kemudian saya lihat disampaikan oleh Bang Permadi, teman-teman dan Bapak Ibu juga sudah saya sertakan videonya di sesi sebelumnya, jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ ya. Lalu kemudian mari kita melihat lagi komentar dari netizen ya di sini. Kami tidak pernah ya meminta membangun gereja besar-besar, tapi kami hanya meminta ibadah kami bisa diterima di masyarakat besar. Nah ini dia Bapak Ibu, ini dari Mitra ya. Lalu kemudian juga di sini, iya Bang, kemarin ada lagi latihan kor di rumah malah diusir dan dibubarin dengan alasan seperti biasa nggak ada izin. Apa latihan kor di rumah harus ada izin juga Bang?
Ya itu dia teman-teman, videonya saya udah lihat itu ya. Bapak Ibu juga bisa melihat videonya di sebelumnya karena memang saya sudah bahas juga perihal itu, dan itu sesuatu yang tampak lucu Bapak Ibu ya, masakan mau latihan kor saja kemudian harus dimintai izinnya juga. Aduh, bagaimana ini ya, padahal ini kan kita sudah memasuki bulan Desember, banyak saudara-saudari kita yang beragama Kristen yang mau latihan Natal ya. Jadi mereka ini Bapak Ibu ya beragama Katolik, mereka latihan kor untuk persiapan Natal, kemudian ada seseorang yang datang ya, jadi tidak memperbolehkan ya, ataupun kemudian terkesan melarang, katanya mesti ada izin dulu dari pemerintah setempat ya. Entah perda apa yang kemudian bisa menjadi dasar atas pernyataan yang seperti itu, undang-undang mana yang menjadi dasar atas pernyataan yang seperti itu. Tetapi yang pasti bahwa sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kita di Republik Indonesia, bahwa tiap-tiap orang berhak memeluk agama ya sesuai dengan keyakinannya. Nah, kemudian Bapak Ibu semua di dalam mengekspresikan hak ini, apakah lancar-lancar saja? Ya tentu saja tidak semua lancar-lancar saja. Terutama sebagian dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen di beberapa daerah itu kerap kali tidak bebas ya, tidak leluasa mengekspresikan ya haknya untuk beribadah, haknya untuk beragama. Nah, jadi berharap sekali semoga Bapak Presiden Prabowo memberikan atensi ataupun perhatian perihal yang juga disampaikan oleh Bang Permadi Arya ini, dan saya merasa ini merupakan aspirasi dari saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Dan karena itu saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Bang Permadi Arya yang kemudian sudah begitu luar biasa terus-terusan bersuara menyampaikan perihal apa yang selama ini dialami oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen. Jadi terima kasih sekali untuk Bang Permadi Arya, dan semoga Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang mempertimbangkan ya, mendengarkan apa yang Bang Permadi Arya sampaikan, supaya pada akhirnya ya siapa saja nantinya Bapak Ibu ya yang akan diangkat untuk menggantikan Gus Miftah ini, dan memberikan perhatian yang serius perihal toleransi di bangsa kita Indonesia. Dan saya merasa sebenarnya Bapak Ibu ya, dengan adanya posisi ini merupakan bentuk ya perhatian dan juga kepedulian dari Bapak Prabowo Subianto perihal kebebasan beragama, perihal toleransi. Makanya kan kemudian ada bidang utusan khusus presiden khusus untuk toleransi ya. Jadi itu sesuatu yang patut untuk diapresiasi Bapak Ibu ya, karena itu luar biasa sekali. Jadi posisinya itu kan bidang seperti yang kemarin itu Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kan Gus Miftah itu bidangnya memang perihal dengan hal agama ya, bidang keberagaman agama ya, dan juga sarana prasarana keagamaan. Jadi itu yang dibidangi oleh Gus Miftah. Nah, semoga nantinya orang yang akan diangkat ya oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menggantikan Gus Miftah ini adalah orang yang benar-benar punya hati dan peduli perihal toleransi ini. Nah, apakah nantinya itu juga Bang Dharma ya, Bang Dharma Pongrekun ini yang bakalan diangkat oleh Bapak Presiden Prabowo seperti yang diharapkan oleh Bang Permadi Arya? Nah, saya juga merasa begitu Bapak Ibu ya. Ya, sebenarnya bagi saya siapapun yang akan diangkat nantinya, seperti Bang Pak ini ya, saya jangan panggil Bang ya, tapi Pak Dharma ini, Pak Dharma Pongrekun, apakah beliau bakalan diangkat? Ya siapa saja yang lain atau juga termasuk beliau, yang penting intinya mereka ini benar-benar punya hati, punya kepedulian untuk kebebasan beragama di kita di Indonesia ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, apapun yang menjadi agamanya, apapun yang menjadi keyakinannya, mereka bisa mengekspresikannya karena itu adalah hak bagi tiap-tiap warga negara Indonesia. Jadi itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dan juga menjadi harapan saya, semoga nantinya Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian perihal hal ini. Dan kita doakan saja ya yang terbaik senantiasa bagi bangsa kita Indonesia, dan juga teman-teman ya mari terus suarakan dan juga harapkan yang terbaik di momen Natal ini supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Saudara-saudara kita yang Kristen yang merayakan Natal bisa merayakannya dengan sukacita, bisa merayakannya tanpa ada pembubaran ibadah, tanpa ada intimidasi. Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pedagang esnya pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati
itu nggak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast-podcast hihi, akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Semoga Gus Miftah bisa mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender. Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha memaafkan gitu ya. Tapi permasalahannya, kita manusia yang melihat tayangan video tersebut, kita yang diolok-olok di situ, belum tentu bisa memaafkan 100% sama seperti Tuhan. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut? Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi sampai pagi lagi, sampai malam, sampai kena hujan, panas, hujan, dan nggak makan dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu nggak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga nggak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga nggak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwah agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwah agama besar gitu ya, itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai? Apakah pantas? Nggak mungkin seorang Gus Miftah, pendakwah besar gitu ya, seorang Gus gitu, tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf, atau kelepasan, atau keceplosan. Tapi kita juga nggak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini, atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi, kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini, Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang pencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang Ya, itu tadi panjang ya video dari orang yang mengomentari kelakuan dari Gus Miftah dan juga kelakuannya Miftah sendiri ya seperti itu. Nah, memang dibilang mungkin khilaf ya, tapi bagi saya kalau sudah mencapai tahap itu bahkan depan umum ya, depan umum aja berani bilang gitu, apalagi di belakang gitu. Itu sebenarnya udah perangai, udah kebiasaan dan udah sifatnya memang gitu. Tapi saya nggak mau nyorotin itu ya, yang namanya juga orang besar ya. Ahok pernah bilang kalau mau tahu sifat aslinya kasih kekuasaan dia. Ya orang merasa diri sudah punya kuasa, orang lain rendah. Dia mau hina ya paling dia cuma bilang ya bercanda doang gitu kan. Dengan kata bercanda kemudian dia membenarkan apa yang menjadi tindakannya. Iya kan? Akan saya cuma bercanda. Kalau kamu tersinggung kan ya itu persoalanmu kan, jadi gitu. Padahal kan itu percandaan yang sebenarnya di batas wajar. Saya ada notice beberapa hal ya. Saya notice beberapa hal ini. Yang pertama itu dia bercandain soal jualan teh dan dikatakan dia maki ya, direndahkan. Mengatakan sesuatu yang nggak boleh dikatakan. Itu pun sebenarnya sudah pelecehan. Pelecehan pada seseorang. Yang kedua dikatakan katanya ya penjual es pergi jualan es, istrinya hamil, kan udah banyak yang kayak gitu. Terus maksudmu istri dari penjual es itu dia murahan begitu. Nah bercandaan semacam ini sebenarnya nggak lucu. Ini jelas sama sekali nggak lucu. Terus juga selain tidak lucu, bercandaan begini kan sebenarnya banyak dilakukan oleh
orang-orang selain Gus Miftah ya, Yaya Waloni, Kainama, Donditan, dan lain-lain, tapi yang diketawakan bukan penjual es. Teman-teman bisa semarah itu ketika melihat penjual es ini dilecehkan semacam itu. Tapi teman-teman pernah berpikir nggak? Bagaimana Kristen itu terus-menerus dilecehkan dengan cara seperti Gus Miftah gitu. Yaya Waloni ketawain, Yesus gak pakai baju, digantung di kayu dan lain-lain. Terus diketawa berbahak-bahak. Ini sebenarnya, apakah ini sebenarnya lelucon yang harus dipakai untuk lelucon? Apakah ini sebenarnya memang sifatnya melucu dengan cara yang sama sekali tidak lucu, dianggap sebagai kelucuan? Saya nggak tahu. Tapi ya mudah-mudahan bukan cuman Gus Miftah sebenarnya yang bertobat ini untuk tidak melakukan pelecehan itu, tetapi teman-temannya juga itu ya pendahulu-pendahulunya Yaya Waloni dan lain-lain yang mengetawakan, melecehkan agama lain. Ya seharusnya juga bertobat dong. Kalau penjual es dilecehkan semarah itu, bagaimana seharusnya ketika Tuhan yang dipercaya orang Kristen, agama Kristen dilecehkan semacam itu? Ya sebenarnya kalau wawasan kita terbuka sih kita akan tahu jawabannya. Tapi setelah kasus rame, kemudian dia borong semua jualan orang-orang pedagang asongan-asongan ini. Seperti ini videonya. Menang dhisik hitung dhisik. Iki sapa iki? Awakmu. Sak botol sak gelas iki pira regane? 5.000 nakmu pira? 125 brondong. Oh, 125.000 iki, kayak 30. Lagi dibayar. Ya wis kabeh. Iki pira? Iki bakal apa iki? Oh. Nah, mungkin dengan cara itu orang Indonesia ini kan mudah lupa ya. Dengan cara itu mungkin wah ternyata Gus Miftah itu suka borong-borong, nggak suka melecehkan dan lain-lain. Sama ya kayak pelecehan kepada agama Kristen nanti sudah dilaporkan dan lain-lain, tanda tangan, dah selesai masalah dilupakan dan lain-lain. Saya rasa ini karakter. Saya rasa ini sudah turun menurun yang harus dipatahkan dari generasi kita. Sudah tidak sepatutnya ya budaya timur, budaya Indonesia, Asia itu menjunjung tinggi sopan santun. Apalagi Gus Miftah ini orang Jawa. Orang Jawa itu lebih baik kamu bilang gak ada adat ya dibanding dibilang kamu goblok gitu loh. Nah itu tuh parah sih, itu merendahkan orang sangat parah. Gak boleh itu kata itu sebenarnya keluar kepada orang lain. Orang dia gak salah apa-apa jualan es lo apa. Itu lebih baik ya. Lebih baik berjualan, dapat uang banyak dari penjualannya sendiri, usaha keringatnya sendiri. Daripada banyak duit dari hasil korupsi kan gitu kan. Lebih pilih mana? Dikit duit atau banyak duit tapi dari hasil mencuri. Saya rasa gak ada yang salah dari pekerjaan apapun. Nah emangnya yang sebenarnya kalau kita pakai logika ya, Gus Miftah ini kan orang kaya ya, kaya dari dakwahnya. Buktinya bisa borong untuk pedagang asongan. Dia ceramah di situ, pulang ceramah dikasih uang. Dikasih uang dari mana? Pasti uang dari ya istilahnya dari jamaah-jamaah, bahkan mungkin yang punya teh ini ketika dia memberikan uang begitu, walaupun cuman kecil gitu kan. Saya kurang tahu istilahnya apa. Istilahnya mungkin pemberian uang yang dikumpulkan jamaah itu apa? Nanti teman-teman tulis kolom komentar. Dari situ dikumpulkan walaupun dikit 1.000-2.000, tapi kalau banyak orang bisa untuk kasih hidup si Miftah gitu. Maksudnya orang ini dapat uang dari mana? Dari ceramah, dari jemaah gitu loh. Harusnya benar-benar menghargai jemaahnya, bukan malah merendahkan. Tapi ya sangat disayangkan ya ini Bapak ini kasihan gitu. Dibully di tempat umum. Kan kita mengatakan jangan membuli orang lain. Tapi ini pembulian di depan banyak orang. Dan gak menghargai sama sekali. Dan ini yang benar-benar harus diputuskan dalam hal-hal semacam ini. Tapi ya mau bagaimana ya sudah minta maaf ya. Sudah dimaafkan dan nanti
Kalau sudah reda-reda ya diulang lagi. Nah teman-teman, itulah dia keputusan Gus Miftah terkait dengan dirinya yang lagi viral di media sosial terkait dengan kata-katanya kepada penjual es teh, dan para netizen memberikan atau melakukan petisi untuk melakukan pencopotan terhadap Gus Miftah. Dan akhirnya ia sendiri dan tanpa tekanan apapun memutuskan untuk mengundurkan diri di dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Dan keputusan itu dia ambil, ia sudah merenungkan sedalam-dalamnya hati nuraninya sendiri untuk mengundurkan diri. Oleh karena saudara, apa yang saya sampaikan di sini, yang pertama, Gus Miftah adalah manusia yang biasa, tidak ada yang sempurna. Jadi semua orang pasti memiliki kelemahan, semua orang pasti memiliki kekurangan. Jadi oleh sebab itu, yang kita patut pelajari dari kejadian ini, yang pertama, berani ia minta maaf. Yang kedua, berani dia mengambil suatu tekad dan keputusan supaya tidak membuat gaduh masyarakat Indonesia. Maka ia lebih dahulu membuat satu keputusan supaya tidak merajalela di mana-mana berita yang dipublikasikan di dunia medsos ini. Saya setuju dan saya akui gentleman, seorang pendakwa yang memang betul-betul orang yang gentleman di dalam pemikiran saya. Karena kenapa? Kalau nggak salah kemarin itu dia datang ke rumah minta maaf kepada orang yang dia kata-katai itu, penjual es teh tersebut, lalu minta maaf. Ya, saya menghimbau kepada netizen 62, stop bully, stop menjelek-jelekan. Ini sudah final terkait dengan pernyataan Pak Gus Miftah. Dengan gentleman ia menyatakan di media sosial, media massa, dan di depan para kamera yang tidak tanggung-tanggung, ia menyampaikan minta maaf kepada Presiden Prabowo Gibran dan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengaku bersalah dan ia bertanggung jawab atas itu, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai bagian dari kabinet Prabowo Gibran. Oleh karena itu, saudara, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan videonya? Yuk berkomentar di kolom komentar. Kiranya komentar saudara komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.